Salam semuanya. Enggak ada. Enggak ada. Ini hari Minggu. Enggak ada. Ini khusus lansia sih. Ya kamu duduk di luar aja sama diri saya. Shalom, selamat pagi semuanya. Sama.
beribadah bersama. Mari kita siapkan hati dan diri kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdiri, kita memuji Tuhan. Dipencet ke merah. Pencet merah. Ya. Ya. Nah, udah. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bawa sorak tinggikan nama-Mu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa kita. Pertolongan kepada kita itu telah datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita, ibadah ini mulai dari awal sampai akhirnya ibadah ini kita katakan semua amin. Kita memuji Tuhan, mengasihi Bapa dan kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara serta saudara-saudara kita sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Andi dan teman. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, Oma Opa, masih semangat? Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kita masuk di dalam doa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa kami di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang berkumpul satu dengan yang lain, opa-opa dari berbagai tempat. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih juga kepada Pastor Edi yang sudah membuka pintu rumahnya, terlebih khusus pintu jemaat ini untuk menerima kami bersama-sama untuk melakukan ibadah singkat pada saat ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati juga semua oma
memberkati di dalam segala aktivitas mereka, baik itu menjaga cucu, mengerjakan pekerjaan di rumah ya Tuhan, dan berbagai hal pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Biarlah semuanya itu ya Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, pada saatnya Tuhan, sungguh banyak yang kami mau minta kepada-Mu ya Tuhan, tetapi Tuhan lebih jauh mengenal tentang hidup dan keberadaan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami sebagai oma-oma dan opa-opa. Semoga kami boleh menjalani aktivitas kami, masa tua kami dengan penuh sukacita, dan dari dalamnya Tuhan nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Begitu juga Tuhan seluruh jemaat yang ada di IHS di tempat ini ya Tuhan, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di jemaat di IHS ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, berkati kami semua ya Tuhan yang hadir. Pagari jemaat ini dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, semoga tempat ini ya Tuhan tetap dijadikan sebagai mimbar pelayanan bagi Tuhan. Tuhan, ini doa dan sembah sujud kami melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik oma-oma, opa-opa,
usia. Jadi ini sebetulnya hari ini yang akan melayani dari Ibu Pendeta, ya, karena Pastor Randy ini mengenai hari Minggu aja, besok maksudnya live streaming. Hanya saja tadi malam dapat kabar kasihan Ibu Pendeta jatuh, kakinya bengkak, mungkin nggak bisa jalan. Jadi mereka meminta, kadang juga ada oma-opa juga yang rindu juga biasanya melayani. Ya sudah, saya hadir hari ini melayani Bapak Ibu sekalian, oma-opa. Saya mau singkat sekali karena saya sudah lapar. Tapi saya ini tadi agak menyesal loh, betul-betul menyesal. Saya menyesal. Kenapa? Karena ternyata oma-opa yang datang seperti ibadah hari Minggu ada jam 6 sudah duduk depan kasir. Yang saya menyesal kenapa? Saya lupa siapkan kue, makanan-makanan. Kalau minuman, kopi teh apa ada. Karena kasihan, saya kata, aduh kenapa ya Pak pekerja lagi kok udah siapin ke hari Minggu. Karena ternyata animonya oma-opa datang juga pagi-pagi gitu. Kasihan kalau sampai perutnya kosong, sama-sama sih belum makan. Habis kita bertahannya sudah kecium di luar ada bubur menado pakai, dan ada juga catering. Dan kita sama-sama beri Tuhan. Saya percaya pasti cukup. Amin. Tapi juga saya ada kerinduan sebetulnya. Nanti ini kan yang pertama, memang besok tidak punya program apapun juga. Saudara-saudara, habis ini kembali ke gereja masing-masing. Yang belum berjemaat di gereja Toraja Elim itu setiap bulan ada. Nanti mungkin kapasitasnya sampaikan. Siapa tahu ada yang belum ada suasana ini. Siapa tahu itu berikutnya silakan. Namun saya pribadi secara hatiku, kalau ini saya lihat luar biasa, nanti nggak mustahil 3 bulan kah, 6 bulan kah, setahun kemudian bikin kedua gitu. Dan nanti kalau Tuhan kasih umur panjang kedua, wah, ya bikin lebih meriah lagi. Seperti misalnya yang datang kasih tanda kasih kita apa gitu ya, kenang-kenangan lah, yang diingat selama-lamanya. Ya, karena saya rindu ibadah usia indah ini tak terlupakan selama-lamanya. Sekarang saya mau bagi satu ayat saya firman Tuhan, ya, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 10. Kitab Mazmur pasal 90 ayat 10. Di sini adakah yang datang sudah umur 80? Puji Tuhan. Ya, biasa nanti bacakan selamat mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Diberkati semua Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Jadi makanan terbaik bagi setiap kita saat ini. Amin. Firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami buat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saya percaya Tuhan menyertai kita sampai masa putih rambut, sampai mengajar kita. Amin. Kalau saya tidak perlu jalan putih, apa-apa. Rambut putih itu anugerah, kemuliaan, tidak harus selalu disemer dengan apa-apa. Ya. Tetapi di sini kita Mazmur berkata bahwa 70 tahun itu umur manusia jika kami buat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran. Maksudnya Tuhan bilang di atas 80 tahun itu ada satu hal namanya kesukaran, penderitaan. Apakah itu? Ada tahu? Ada tahu? Biasa umur
umur begitu, kalau ketemu teman-temannya, ngomongnya udah beda. Kalau masuk ulang tahun, oh siapa nih yang ditaksir gitu. Kalau sudah masuk umur-umur yang banyak, Bapak Ibu sekalian terkasih, udah ngomong itu. Dokter sana kayaknya kalau cocok saya, kenapa aku sembuh? Pakai, wah kalau saya pakai minyak kosong, kamu minyak cap, itu cap ini, cap. Nah, terus kebanggaannya apa? Waduh, kemarin saya baru pakai encok ketuman. Waktu masih puluhan tahun kayak ini ketemu orang wangi-wangi. Kalau sudah masuk umur yang sudah sepuh itu ketemu baunya kayak putih. Ya udah ini aja singkat aja. Bible berkata bahwa umur 80 tahun ada sebuah hal yang dialami, penderitaan dan kesukaran. Yang saya dapat dari masih adalah ketika Bapak Ibu terkasih masuk Tuhan kasih bonus di umur ini, sebetulnya memang ada satu pergumulan dihadapi. Yang Bible catat kesukaran dan penderitaan. Yang saya terjemahkan adalah satu pergumulan di mana Bapak Ibu yang udah lanjut usia. Apakah pergumulannya? Satu saja ya, yaitu melawan rasa sepi. Melawan rasa sepi. Nah, kadang-kadang anak-anak tidak paham ini. Kalau dia sukses, dia kira dengan kasih uang belanja banyak-banyak sudah senang. Nah, kalau misalnya orang tua yang udah lanjut usia punya anak 3, katakan 2 sukses, 1 masih merintis, uang yang dikasih itu dia nggak pakai apa-apa. Kalau sudah lanjut usia mau ngapain? Apalagi gigi sudah palsu. Mau makan apa kasihan? Jadi biasanya kalau orang Chinese itu biasanya kasih ampau warna merah. Kalau biasa orang-orang yang lain biasa ya kasih berkat ya pada mama papa. Tahukah sebetulnya itu mereka nggak pakai itu. Mereka ambil mungkin tangan kanan lalu pulang, mereka sepi lagi kasihan. Karena anak tidak mengerti, dia kira dengan kasih uang sudah senang, padahal bukan uang, tapi dia hargai tanpa bisa mengucapkan kata-kata karena anak tidak mengerti. Tetapi ketika ada satu anak yang datang yang mungkin masih merintis usaha, dia kasih dengan tangan kirinya. Nah, ini nak kau simpan, nak pakai belanja-belanja. Yang tahu kakakmu nak ya? Betul nggak? Makanya mama papaku sudah tidak ada berpulang ke surga, tapi selalu katakan kasih ibu kepada beta tak terukur sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai surya menyinar dunia. Kasih ibu itu kepada anak itu sepanjang masa, kasih waktu pada sepanjang masa, tapi kasih Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Iya. Ketika anak datang, senang kan? Betul nggak? Ya, di sini yang sudah masuk, senang banget. Anak datang lengkap sama cucu, senang nggak? Itu seperti surga di bumi. Saya ngomong udah merinding-merinding loh. Ada cucu senang sekali. Tapi begitu mau sore atau mau, mak, nanti lagi mau pulang nggak? Itu nah, mau sekolah nggak? Itu mau belajar nggak? Itulah menit dan detik-detik mereka mulai mengalami sebuah kesedihan. Puji Tuhan banget kalau mama papa yang usia lanjut masih utuh, mamanya masih sehat, papanya masih ada. Tapi biasanya sudah masuk umur 70, 80, biasa ada satu udah berpulang. Biasanya. Lalu juga biasanya teman-temannya juga yang biasa di warung kopi kumpul sudah berpulang. Mungkin kalau ke warung kopi sudah tidak kuat kaki jalan. Kalau masih gocap, lacap 50-60 masih boleh keluar warung kopi nongkrong-nongkrong. 70-80 biasa di rumah saja. Jadi waktu mereka pulang, apalagi kalau datang seminggu sekali, sebulan sekali, disitulah mereka masuk tadi masa-masa sukar, menderita, bukan tersiksa, tetapi mereka sepi. Mau ngobrol bagaimana?
Saya tahu ayat ini sudah beberapa tahun lalu. Sebelum mama saya meninggal, saya tidak mau mama saya alami ini. Mama saya capek, maka beberapa tahun lalu PSMB khusus pulang ke Makassar hanya tujuan ketemu mama dan ajarin mama main video call. Ayo, karena kalau tidak dia rindu kita, kasihan kita melihat plafon. Mau baca koran juga sudah mata tidak kuat. Baca Alkitab ada Alkitab yang besar dan itu tidak kuat. Jadi saya khusus bawakan handphone kepada mama saya, ajarin video call, WhatsApp call sampai bisa dosen kembali ke Balikpapan. Ya konsekuensinya, nak, konten mama habis. Itu konsekuensinya. Nah, kok nggak bisa? Kok begini-begini gambarnya putar-putar? Iya, habis internetnya isi dulu ya. Kenapa? Suka nonton kasihan lagu 80, tahun 70, dan nostalgia gitu. Itu sudah. Saya tahu itu tidak lengkap menemani dia di akhir hidupnya. Tapi paling tidak ada penghiburannya daripada kasihan dia hanya menunggu, makan pun terbatas. Wah, mau ngapain? Ya, itu aja sih singkat berpanjang, tapi intinya adalah saya mau rindu dan saya sudah impikan. Di sini kan hadir ada ratusan orang yang mungkin ada satu umur. Boleh nggak kalau nggak keberatan saling kenal-kenal yuk. Di sini ada nggak yang datang belum kenalan? Ada kan? Datang belum kenalan? Banyak. Nah, kalau tidak apa-apa, kalau boleh dan bapak ibu mau, boleh nggak? Dosa juga macam-macam, udah pada tua. Nanti katanya pesimis jodohin saya sibuk. Bukan dijauhkan pikiran-pikiran itu. Maksud saya, kalau kenalan hari ini, jangan cuma kenalan. Kalau nomor satu di depan, kalau boleh minta nomor WA-nya. Boleh nggak? Jangan curiga lo ya. Maksud saya, masing-masing kita bisa berteman. Ya, memang saya ada kisah nyata yang terjadi. Saya pernah lihat ada oma sudah tua sekali, dia doa Tuhan kita pasangan hidup. Ada opa sudah tua sekali kita pasangan hidup, belum dijawab. Tapi di situ kesaksian Tuhan doa-doa lo. Ternyata oma ini masuk panti. Opa masuk panti, saya sarankan bagi panti jompo, tidak sarankan. Ini cerita. Ternyata oma dan opa ketemu di panti jompo. Menikah mereka sudah tua sekali, kasihan. Udah lama oma opa meninggal dunia. Tapi di sini kan janji Tuhan itu tetap berlaku. Nah, tapi saya tidak menjodohkan saudara, tidak. Maksudnya kalau sama-sama umur itu biasanya nyambung. Kita sudah tua ngomong sama anak cucu kita, sama anak aja kadang-kadang gak nyambung. Apalagi cucu, nenek, engkau, mama, gak ngerti kan? Gak ngerti sayang. Nah, boleh kan? 1, 2, 3 menit ini, ayo berdiri sama-sama, berdiri. Ya, nah, ayo. Kalau mau saling kenal-kenal ayo, yang sudah sama-sama di sini kenal-kenalan ayo, kenal-kenalan ayo, kenal-kenalan ayo. Tapi nanti kalau gitu aja, kalau bisa setelah ini ada pertemanan. Nanti kalau kegiatan berikutnya sama-sama keren banget ya. Puji Tuhan. Ayo, bukan ke depan, ke belakang, ke depan. Ayo saling kenal-kenalan ayo. Yang di sini saya lihat banyak yang bete, bukan butuh tunai, butuh teman. Ayo jalan-jalan. Habis ini pulang, habis kebaktian ini, bapak ibu sekalian punya teman-teman baru. Ayo. Nah, ada juga master dari ibu ini nanti bikin grup WA. Siapa yang bisa bikin lah, ya. Wah, udah itu aja. Itu ada kalau itu mau tes pasti semua kita mengkaih tidak kayak gini ya. Selesaikan dulu, nanti makan ini sambil makan sambil kenalan. Kalau ada usul bikin grup WA atau kalau bisa saling minta nomor WA, nggak usah curiga kamu nggak bisa saya gitu. Dua lah.
Ya, saya akhiri renungan hari ini. Satu hal yang pasti yang menemani kita selama-lamanya, yang kali kita tak sadar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya menemani kita di masa tua, bahkan saat kita tubuh jenazah masuk ke dalam peti mati, Dia menemani kita sampai dalam keabadian. Amin. Nah, sekarang saya mau menyanyi pujian dalam kasih, supaya kita pulang sebentar, ya, kita pulang sebentar, bisa kita hidup dalam kasih. Puji Tuhan. Kasih itu mengampuni, jangan sampai sudah banyak umur masih dendam-dendam. Ayo, jangan bawa dendam sampai ke alam kubur, jangan bawa dendam sampai ke surga. Di surga gak ada dendam. Ayo, jangan sudah tua masih benci atau lagi yang kesel aku. Jangan, mulai sini semua sudah karena hidup dalam kasih. Amin. Katakan kasih pasti kepadaku. Hadir dari luar Balikpapan ada kan? Nah, ada dari luar Balikpapan loh. Artinya di sini kita sebentar kenalan. Puji Tuhan loh. Semua Bapak Ibu sekalian dengan umur yang panjang, sehat,
sukacita. Dan keturunanmu adalah keturunan orang benar yang sayang sama kita. Mereka lewat doa-doa ini dijamah oleh kasih Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, hari ini ada kasih yang mengalir dari anak-anak orang tua. Mereka lewat doa-doa kita akan memberikan perhatian lebih dan waktunya kepada kita, karena kita sangat merindukan menit-menit bersama mereka. Dan satu hal yang luar biasa, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai di alam kubur Dia menemani kita. Anak cucu, harta benda, uang akan kita tinggalkan, tapi kasih Tuhan Yesus Kristus akan menemanimu sampai di rumah Bapa di sorga. Pulanglah engkau sekalian berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai engkau bahkan sampai selama engkau dan keturunan tersebut berbahagia, karena engkau adalah orang benar yang dikuduskan, disucikan, dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Di sini sudah, nanti kita sudah acara ramah-ramah. Mungkin ada tambahan? Silakan. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kepada Pastor Simon kami mengucapkan terima kasih. Dalam masuk acara kita selanjutnya yaitu ucapan terima kasih. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Pastor Andi Simon. Silakan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sangat tersentuh. Ada yang datang tadi jam 5 sudah datang. Kalau biasa selama ini di sini hari Minggu kadang-kadang subuh orang sudah datang. Saya percaya kerinduan, juga ada pergumulan sakit kasihan. Tapi kalau hari ini saya melihat oma, opa, dan usia datang lebih awal, bahkan berjam-jam sebelum ibadah. Saya pribadi belum pernah melihat apa yang membuat ini. Saya juga bingung sebetulnya, tetapi saya yakin karena kasih Tuhan. Biasa kan sudah umur banyak perlu istirahat, keluar tenaga secukupnya, tapi karena kasih Tuhan ya bisa begitu rindu datang. Dan menurut saya ini adalah ibadah oma, opa, ibadah lansia, ibadah usia indah yang paling heboh. Ya, itu saja. Terus memberkati semuanya. Shalom. Terima kasih Pastor Andi Simon. Dilanjutkan ya Pastor ini ya nanti ya bulan depan sebelum ini Pak jadwalkan. Bagaimana Opa? Pada cerita. Baik, sebelum kita menerima berkat dari lagi saya minta Presiden Ibu Deborah Badalo untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu disilakan. Puji nama Tuhan. Ada yang diberkati hari ini? Saya bersyukur bersama apanya di sini, karena saya sudah sekian lama kapan, tapi baru kali ini ya kita ada acara lansia yang luar biasa ya. Ya itu semua karena anugerah Tuhan ya Pak. Ya. Saya kenal Pak Andi Simon sejak pertama datang dari Makassar. Kami sama-sama di Betani. Dan kalau saya datang di sini, saya sangat terharu dengan kuasa Tuhan. Karena tidak pernah kita berpikir ya akan terjadi begini, ada berkat begini. Tapi pagi ini kita bersyukur karena Tuhan kita luar biasa. Dan Tuhan kita itu hebat. Ya lansia-lansia bisa berkumpul.
seperti ini baru ntar bukan aja. karena